lebih banyak. Lagi. Nah, itu lanjut ya. Ya, jadi saudaraku, kita memang sangat mempertanyakan. Jadi kalau ada ulama pribumi begitu direndahin, padahal itu ya wajar lah seorang ulama harus mengawal pemerintahnya, menasehati, memberikan pertimbangan. Coba kalau ulamanya itu dari kalangan Habib, mana ada kritik? Sepi, mereka nggak mau mengkritik. Itu ada yang diklaim ulama dari golongan Habib, memalsu makam pun nggak ada yang bersuara tuh dari Onom Habib, ya nggak? Nah, setuju, memalsukan makam. Itu Habib siapa itu ya yang luar biasa keilmuannya. Soalnya wali, ya, wali Majnun. Ternyata bukan saya saja yang Majnun ya. Inilah guyonan-guyonan Ki Sabdo Gendeng Walkoplai bersama Ki Manik Mulia Suryaningrat. Supaya ada humor, kita tidak tegang, walaupun panas, tetapi harus dingin di kepala kita. Ya, betul. Harus menyampaikan secara humoris. Seperti ini gayanya wong gendeng. Walkoplai. Walkoplai, gitu ya saudaraku ya. Jadi saudaraku, kalau ada oknum Habib, itu nggak ada yang salah bagi Habib. Nggak ada Habib mengkritik Habib itu. Sangat tidak saya temukan. Sangat tidak saya temukan. Kalau misalnya ada ya apa aja. Ya. Tapi saya nggak menemukan. Habib mengkritik Habib. Habib memang tidak ada yang mengkritik Habib. Tetapi kalau mengkritik itu hanya sebagai kamuflase. Karena sesama Habib harus saling menjaga, harus saling membackup. Ya, karena Habib Majnun pun mulia. Iya, Habib Gila pun lebih mulia. Inilah sistem mereka luar biasa. Saya jadi ingat tuh, ada oknum Habib yang mencuri apem jamaahnya tuh. Itu pun dibela bisa-bisan. Subhanallah. Ya. Inilah yang tidak mencerminkan sifat-sifat Rasulullah. Keadilannya di mana? Kalau Habib salah dibela, hancur negara ini, hancur NKRI ini. Masalahnya doktrinnya sudah terlanjur, terlalu dalam itu ya. Habib itu semua wali. Habib yang dungu pun mulia, kakinya lebih mulia daripada surban, kiai bersurban. Ya. Ini yang harus kita berantas seperti ini. Harus kita berantas. Karena banyak Habib-Habib yang tak berilmu di sini. Hanya mengaku berjubah, mengaku sok suci, mengaku turunan dzurriyyat Rasulullah, tetapi memang benar adanya tidak terkonfirmasi. Nah, yang sok suci inilah turunan-turunan IBLIS. Ya. Lebih baik orang itu merendah dengan ketawaduannya. Ingat, berbeda ya orang yang sok suci sama orang suci. Kalau orang suci itu selalu menggunakan ilmu padi. Saya ingin tanya tuh, kenapa banyak kiai-kiai Nusantara itu rendah hati, ya kan? Tadi yang jenengan bilang merendah itu kan, maksudnya kan rendah hati, nggak sombong, ya. Bahkan ada yang diceritakan oleh Kiai Haji Madudin Usman, itu kan salah satu guru beliau itu juga seorang oknum Habib, ya kan? Tapi beliau itu karena muridnya dari seorang ulama Nusantara, ya kan, beliau itu Habib itu berguru kepada ulama Nusantara. Habib beliau itu juga rendah hati, tidak sombong, gitu loh. Jadi nggak ada kecongkaan, keangkuhan gitu ya, nggak merasa lebih mulia daripada yang lain. Jadi ternyata saya baru tahu tuh salah satu guru Ki Haji Madudin Usman juga seorang Habib. Artinya apa? Nggak benar kalau ada framing kita yang mengkritik oknum Habib itu dianggap membenci Habib semuanya, enggak. Betul. Kita nggak mungkin membenci gurunya Kiai Haji Madudin Usman, karena Kiai Haji Madudin Usman pun menghormati sang guru, begitu. Karena sanad ilmunya. Jadi Kiai Madudin Usman menjelaskan bahwa masalah ilmu, masalah sains, seorang ulama, ya kebenaran harus disampaikan. Mungkin salah bisa jadi, al insanu mahlul khata wa nisa. Tapi ya kan, ulama nggak boleh bohong, dusta. Dia harus jujur, memegang yang namanya kejujuran ilmiah, gitu loh. Iya. Gimana menurut pendapat jenengan? Kenapa oknum Habib Ba'alawi itu begitu sombong, angkuh ya, oknum Habib itu begitu congkak? Kenapa? Kemudian Kiai Nusantara itu rendah hati seperti yang Samen bilang. Kenapa gitu? Nah, perbedaannya begini ya. Kalau menurut Ki Sabdo Gendeng Walkoplai, bahwa oknum-oknum Habib itu
melambangkan energi api. Energi api. Dan ilmunya sebenarnya tidak seberapa. Nah, ini sudah terlihat dari Habib Syekh. Ya, Habib Syekh menghinakan Gus Nuril. Justru Gus Nuril lah yang ngasih pencerahan terhadap Habib Syekh. Kalau tidak paham tentang agama, lebih baik jangan bilang agama. Akan menabrak kemana-mana. Nah ini loh kemuliaan jiwa-jiwa Nusantara, kiai-kiai Nusantara. Nah makanya saya juga heran Ki, kenapa orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu yang pertama, ya. Kemudian mengaku sebagai ulama yang kedua, ya kan? Tapi perilakunya begitu sombong. Ya, bukankah kesombongan itu milik iblis? Memang ya, kesombongan itu hanya milik iblis karena merasa paling mulia. Nah, jadi ini mohon maaf hampir sama ini. Cuma di sini manusia, tapi bukan iblis, tapi sifatnya lah yang harus kita perangi. Jadi manusia bersifat iblis. Betul. Tetapi ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara, walaupun dihinakan, walaupun direndahkan, mereka ini punya prinsip. Andap asor ya, selalu mengedepankan apa? Kerendahan jiwanya. Karena orang yang berilmu itu semakin tambah ilmunya, itu semakin menunduk seperti padi. Kita lambangkan padi. Orang yang berilmu, padi itu semakin berisi, mereka semakin merunduk. Nah, tetapi kalau nggak ada isinya, mereka akan meninggi. Ya, ini hukum alam sudah. Jadi Habib Ba'alawi yang merasa meninggi, ini saya yakin ilmunya kosong. Yang ada itu hanyalah kesombongan. Sudah terbukti. Contohnya, ya mohon maaf, kayak langsung saya tembak saja ya. Ini adalah seorang tokoh spiritual yang disufikan. Siapakah itu? Bin Yahya. Yang katanya wali, katanya tokoh spiritual. Tetapi kenapa tingkah lakunya tidak mencerminkan seorang spiritual? Di mana letak kesufiannya? Di mana letak kespiritualnya? Bila memalsukan sejarah, bila memalsukan makam. Ini apakah langkah-langkah seorang spiritual? Tidak. Ini langkah-langkah seorang politik. Ya. Berbeda. Agama sama politik itu kalau dicampur akhirnya hancur. Agama disendirikan, politik pun juga sendirikan. Tetapi agama harus bisa mendampingi yang berpolitik. Ya, seperti itu. Ya, Ki ya? Ya. Jadi saudaraku, apa yang kita sampaikan ini tidak ada sama sekali niatan mendiskreditkan siapapun pihak ya. Kita hanya menyajikan, menginformasikan kalian semuanya yang menyimpulkan dari para pemirsa channel Newsclan Official dan Lambe Turah Wong Desa miliknya Ki Sabdo Gendeng Walkoplai ya. Ya, mohon untuk tidak salah paham. Apalagi mengikuti framingan dari budak-budak spiritual Onom Habib Ba'alawi atau framingan dari para muhibin budak. Yaitu ya kan sering mengatakan itu kita itu pembenci Habib. Ya siapa yang membenci? Kita itu diajarin oleh para guru-guru kita, ya. Para sesepuh sepuh kita, untuk selalu menebarkan kasih sayang, cinta kepada semua makhluk. Betul. Ya bahwasanya kan? Gini. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dan kita diciptakan oleh Allah menjadi seorang khalifah. Ya, khalifah. Khalifah itu pemimpin. Kita diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin harus bersifat adil. Seadil-adilnya. Kita mencontohkan sifat-sifat Rasulullah. Supaya kita tetap menerima maksum beliau. Seperti itu. Dan seorang pemimpin harus bisa memilih dan memilah. Mendengar telinga kanan dan telinga kiri. Jangan seperti kayak PBNU. Mohon maaf, ini saya menabrak. Ya, menabrak sedikit. Hanya mengingatkan. Nah, seperti itu Ki. Ya, jadi jangan sampai ada lagi oknum Habib yang seperti di Lombok tadi yang sudah kita konten kali ini. Jangan sampai ada lagi yang mengaku, wah Habib
Habib adalah Ahlul Bait patakmu itu. Habib adalah keturunan Rasulullah. Mbahmu itu membuat kebohongan kok kamu ikutin sih? Ya, itu kan warisan kebohongan dari Habib Ali Sakron, ya kan? Ya. Yang punya kepintaran berhalusinasi, berhayal, lalu membuat buku kitab yang inti namanya kalau nggak salah Al-Burqa, itu apa kepanjangannya? Yang intinya di dalam kitab itu diciptakan nama Ubaidillah, ya. Yang dikatakan Ubaidillah ini tokoh yang tawadu mbahmu, tokoh nggak ada kok ditawad-tawadin. Ini tokoh fiktif, ini fiktif bukan historis. Ya, ini kan cahayaannya sendiri, cahayaannya dia sendiri. Cahayaannya dia supaya kehidupan keluarganya itu lebih mulia lagi, ya kan? Karena di Yaman itu hidupnya susah, tidak mulia. Maka salah satu cara untuk merebranding dan menciptakan kondisi baru supaya mulia, jalan satu-satunya mencangkokkan nasab mereka kepada orang paling mulia, kepada Rasulullah SAW. Dan ini dia, ini dicontoh juga ini di Nusantara ini, ya mencangkokkan gurunya, dibinyahyahkan supaya mulia orang-orang itu. Mulia. Jadi seakan-akan bahwa gurunya ini keluarga mereka. Siapakah itu? Tetap kesetujuan Habib Lutfi bin Yahya. Tapi saya sangat menghormati beliau. Tetap Abah Lutfi menghormati. Dalam satu sisi beliau adalah seorang tokoh masyarakat, ya kan? Iya, seorang tokoh pengikutnya juga banyak. Maka kita hanya bisa berharap dan mempertanyakan kepada beliau. Iya. Sekali lagi, ketika kita mengkritisi apa yang pernah disampaikan, itu bukan kita itu membenci beliau, enggak. Ini wujud rasa cinta kita kepada beliau, bahwasanya kami orang awam yang selalu menunggu titah beliau itu, nasihat-nasihatnya itu, ya kita berharap tolonglah bersuara, tolonglah klarifikasi, apalagi murid-muridnya juga banyak, kan murid-muridnya juga dengerin ini, nggak apa-apa menjadi mediator menyampaikan kepada beliau, bah yang kami hormati, sudah saatnya panjenengan untuk bersuara, klarifikasi supaya kalau memang ini fitnah ini segera berakhir. Segera berakhir dan tidak berlarut-larut. Seperti itu ya. Karena apa? Kejujuran itu memang harus benar-benar dipegang, walaupun pahit di dalam dan pahit di luar. Disinilah kita jadi terpecah, gara-gara katanya fitnah, memframing ya, seperti itu. Padahal kita itu tidak membenci mereka, bukan. Tetapi kita hanyalah mengkritisi. Kita buktinya rasa sayang kita. Ya, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Betul, Kak. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai anak-anaknya, bukan membiarkan. Apabila anaknya salah, pasti ditegur. Apabila anaknya mencuri, dipotong tangannya. Nah, ini loh yang kita contoh, karena maksum Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kenapa para yang mengaku diriat Rasulullah di sini mengaku diri Nabi, tetapi semuanya kok bertolak belakang? Inilah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani mengadakan penelitian. Lah ternyata dengan hasil tesis beliau ini menunjukkan mereka bukan dzurriyyat Rasulullah. Ya Ki ya? Yuk lanjut Ki. Artinya begini ya. Seorang yang sudah ditokohkan, kalau namanya ingin tetap bertahan mulia, ya dijaga dong perilakunya. Kan begitu? Karena kalau nggak dijaga ya jatuh juga. Jadi mohon kalau ada kritikan dari luar itu jangan salahkan yang mengkritik, karena ada pepatah nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Jadi ada api tanpa ada sebab. Ada asap pasti ada api. Iya, jadi ada api pasti ada sebab. Iya, jadi kita itu hanya merespon dan mereaksi. Mereaksi mereka. Iya, kondisi-kondisi objektif yang sudah terbuka, nyata dengan fakta gitu loh. Betul ya. Jadi saya jadi berpikir begini Ki. Ya, mereka itu kan suka memberi contoh. Ya, di mana-mana mencontohkan dengan kata-kata yang baik, bahkan nadanya manis sekali. Nah,
memberi contoh, tetapi mereka tidak bisa dijadikan contoh. Ya semua anak kecil pun juga bisa Ki memberi contoh. Ya, mencuri itu tidak baik ya. Kata kiai saya mencuri itu dosa ya. Nah, ini anak kecil. Ya kita hargai dan kita hormati. Karena apa? Dari kata-kata si anak kecil ini mengingatkan saya bahwa mencuri itu tidak baik dan mencuri itu dosa. Nah, tetapi anak kecil ini dengan hati yang lembut. Ya, bukan bagi kita yang nafsunya terlalu banyak, ya ingin ini dan itu supaya diakui, supaya dimuliakan, berbicaranya seakan-akan sok tahu agama ya. Kayak saya, kayak satu gendeng wal koprai, ya seakan-akan wong tahu agama. Loh, kalau wong gendeng sok-sok tahu, ya saya mengerti wajar karena wong gendeng. Tapi kalau mengaku keturunan Rasulullah gitu loh, padahal bukan. Saya golongan darah O. Orang pati genah. Iya. Orang pati genah nih orang ya, jangan dipercaya nih ya. Ya, saya memang keturunan Majapahit. Ya, yaitu golongan darah O. Ya. Golongan haplogrupnya O. Kalau mereka ini, kalau kalian Habib kan orang yang mulia dan termuliakan. Haplogrupnya G. Haplogrupnya G. Yahudi, Aksenasi. Harus ada guyonan ya, jenenge wal gedabrus ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Barakallah. Ya. Kita harus benar-benar teliti dan waspada. Bahwasanya oknum-oknum Habib mereka selalu mengintimidasi melalui pola pikir kita dengan doktrin-doktrinnya. Wajib mencintai Habib. Nah, ini ditambahi rukun Islam ke-6. Sekarang menjadi 7. Hebat tidak? Anda tahu rukun Islam yang ke-6 kan? Ditambahi. Bahkan ini rukun apa ya? Rukun iman itu jadi 7. Rukun Islam jadi 6. Yaitu harus ke tarin. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi saudaraku, apakah panjenengan sampai saat ini dengan melihat fenomena ini masih sepakat dengan Gus Fuad ya? Haram untuk menghadirkan Habib ceramah. Saya sependapat, haram memang, diharamkan. Karena apa? Mereka itu bukan Habib dan mereka itu manusia berhati IBILAS. Ya karena sombong. Jiwa-jiwa sombongnya inilah yang nasabnya mengaku paling mulia. Memang ya, seorang penjahat, seorang perampok tidak akan mengakui dirinya itu berbuat jahat. Dia bersandar dengan nama kebesaran orang lain. Betul. Nah, bersandar dengan nama kebesaran orang lain. Ya di Nusantara ini. Ya. Sebenarnya kan haram. Kita tidak mengakui ayah kita. Tidak mengakui leluhur kakek nenek kita. Ini haram. Ya, dosa besar. Tetapi mereka mengesampingkan dosa. Bahkan malaikat pun bisa takut sama mereka. Nah, luar biasa. Saya tetap konsisten Ki. Walaupun mungkin saya tidak kehilangan perasaan saya menghormati mereka sesama manusia. Iya. Tapi nggak ada sedikit pun ya ada perasaan karena dia keturunan Rasulullah. Enggak. Bahkan saya itu ya tetap saja konsisten. Konsisten kita itu. Bagi saya oknum Habib itu dilaknat oleh Allah. Betul. Ya, ini adalah bentuk dilaknatnya dengan dibukanya aib mereka itu, keaslian mereka di dunia. Makanya kalau ada Habib reject tuh ngomong, ya yang membenci Habib itu dilaknat Allah. Sebaliknya buat saya sekarang. Iya. Yang mengaku keturunan Rasulullah padahal dia bukan keturunan Rasulullah, orang-orang Habib Balawi itulah yang dilaknat Allah dunia akhirat. Amin. Nah, ini sudah, ya memang benar. Semua sudah terbongkar dengan nyata. Karena kita melek mata, buka telinga. Nah, tetapi para muhibin ini jadi bingung. Iya. Dan jangan bilang bahwa apa yang saya sampaikan tidak ada sanad ilmunya. Ini ada sanad ilmunya Ki. Ya,
Iya. Tentu saja yang paling dekat dengan kita adalah Gus Fuad Pleret. Karena Gus Fuad Pleret adalah salah satunya orang ulama Nusantara yang kita hormati, yang sudah menyampaikan manipul keagamaan beliau bahwa beliau mengharamkan untuk deket-deket sama Habib. Iya, betul. Iya kan? Karena perilakunya tidak mencerminkan. Nom ini. Habib ini barang IBRIAS. Makanya kita tegas ya. Kita bahkan bersanad ilmu kepada ulama besar. Betul. Yaitu almarhum Sayyid Muhammad bin Alwi. Yang beliau hidup di Mekah itu. Yang sudah disampaikan oleh Gus Fuad. Beliau juga nggak mau deket-deket sama Habib. Maka apa yang saya katakan sekarang, saya menjauhi pada Habib. Tetangga saya yang kemarin baik-baik sama saya, mohon maaf ya. Saya harus bersanad ilmu kepada yang saya hormati, Gus Fuad. Kemudian seorang ulama besar dari Mekah, yaitu Habib Abdullah Bil Faqih. Kemudian Sayyid almarhum Sayyid Muhammad bin Alwi, ya kan? Jadi kita ada sanad ilmunya, bro. Nggak ngawur, nggak asalan gitu ya. Jadi kita semakin bulat ya tekad kita untuk memperjuangkan melawan pembodohan, melawan kepalsuan nasab, untuk pencerahan, edukasi dan memagari mentalitas, intelektualitas, pemikiran generasi muda kita, supaya nggak dibodoh-bodohin oleh oknum. Betul. Berawal dari kita lah, kita harus berusaha. Karena apa? Sebenarnya kita ini berada di posisi mana? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Mohon maaf bila salah ya. Nah, kita itu berada di posisi tengah, medium. Ya, berada di kahanan. Kalau orang Jawa bilang kahanan madya, posisi tengah. Dan kita akan menjadi leluhur bagi generasi-generasi kita. Maka bagaimana kita mencetak sejarah yang bagus, mencetak sejarah yang mulia, dan bukan dimuliakan, tetapi mulia karena ilmu yang kita pelajari untuk generasi-generasi kita. Nah, karena apa? Mereka juga akan mencontoh kita. Bukan mungkin mencontoh si A, si B, tidak. Mereka akan mencontoh perilaku kita. Apabila perilaku kita jelek, mereka akan menghina dan membenci kita. Itu sudah pasti. Tetapi kalau perilaku kita baik, ya, mereka akan menghargai dan menghormati kita. Itu. Dan bagaimana kita memberi contoh dan menjadi contoh bagi generasi-generasi kita. Bukan hanya ngasih contoh saja, tetapi menjadi contoh. Tetapi para muhibin dan para habib-habib ini tidak bisa dijadikan contoh. Mohon maaf. Ya, 100% tidak bisa dijadikan contoh. Dari kajian-kajian yang kita pelajari, dari video-video yang sebelumnya, mereka hanya bisa memberi contoh. Paham ya? Betul. Memberi contoh sama dijadikan contoh, ini amat sangat berbeda. Nah, itu Ki. Itu bahasa yang lainnya kan namanya Ki. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, iya. Atau bahasa kerennya itu jarkoni. Iso ngajari gak iso nglakoni. Yo, iso ngasih contoh nggak iso memberi, iso ngasih ngajari ilmu nggak iso nglakoni. Ya kan? Ya seperti itulah ya, karena memang berbicara itu amat mudah. Ya, lidah itu tak bertulang Ki. Nah, berbicara amat mudah sehingga memalsukan cerita, memalsukan kata-kata itu tidak terasa. Apalagi kalau kita sudah biasa bersilat lidah, ini seakan lidahnya keluar sendiri. Walaupun berkata kamu anjing, curut, bajingan, itu keluar sendiri. Karena apa? Mereka sudah terbiasa. Kalau kiai, ulama dan kiai di Nusantara itu tidak terbiasa menghina. Nah, justru mereka terbiasa untuk apa ya? Ini yang saya lakukan ini salah apa benar? Itulah perbedaan ulama, kiai, dan golongan oknum-oknum habib yang diulamakan. Berbeda. Sudah jelas tingkat keilmuan berbeda dan isinya pun juga berbeda. Seperti pohon padi tadi. Nah, seperti itu Ki. Ya. Jadi intinya kepada saudaraku pemirsa channel Newsline Official, NKO, dan Lambe Tura Wong Deso, dari Wong Gendeng
Walkoplai. Intinya kita berharap lah supaya panjenengan semuanya juga nggak ada takut-takutnya untuk menegakkan kebenaran, melawan kebohongan, kedustaan, nasab gitulah ya. Iya. Jadi kalau ada oknum Habib ceramah-ceramah supaya nggak terjadi kasus seperti di Lombok Timur tadi, dimanapun saudaraku berada, nggak ada salahnya lah ketika oknum Habib itu datang menanyakan, Beb, kamu masih merasa sebagai keturunan Rasulullah apa enggak di hatimu? Kalau kamu merasa di dalam diri kamu merasa keturunan Rasulullah, kamu belum layak naik panggung lah. Karena kamu belum bisa menghilangkan rasa banggamu. Yang sebenarnya bukan keturunan Rasulullah, ngaku keturunan Rasulullah. Betul. Kamu masih belum bisa jujur kok mau menjadi pembicara. Menjadi merasa ulama ahli agama. Apalagi merasa wali Allah gitu. Karena bagi kita, orang awam itu jelas ya. Salah satu kriteria seorang wali itu harus punya kejujuran. Nggak boleh kedustaan. Saya nggak bisa terima kalau ada orang diwalikan sementara dia terbukti bohong. Gimana Ki? Nah, saya sependapat bahwasanya wali itu bisa salah, tetapi tidak bohong. Harus jujur. Salah kan manusiawi. Tapi kalau dia sudah ada yang mengingatkan fakta, data ilmiah, kitab nasab, kitab sejarah, filologi, tes DNA, bahwa dia bukan keturunan Rasulullah, tapi masih ngaku keturunan Rasulullah, itu tanda-tanda dia bohong. Iblis. Ya kan? Betul. Jadi jangan salahkan kita orang awam ini, lalu berpikir sederhana gitu loh. Ada fakta data, ya kan? Kajian nasab, kajian sejarah. Mereka itu terputus nasabnya. Ya kan? Dicangkokkan oleh nama fiktif yaitu nama Ubaidillah. Lalu sekarang setelah berabad-abad dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan teknologi genetika, terbukti tuh ternyata ini sinkron. Oh ternyata terbukti bukan keturunan Rasulullah. Apa buktinya? Lah tes DNA. Ternyata juga nggak nyambung gitu loh. Kan logikanya sederhana. Ya, seandainya di dalam kajian kitab dia itu nggak tersambung, ya kan? Tapi ternyata tes DNA tersambung, diterima. Betul. Karena dalilnya dalil pastinya adalah diterima dari Rasulullah. Iya. Catatan alam ya. Catatan Gusti Allah. Gusti Allah punya catatan tersendiri melalui itu. Makanya kebenaran ilmiah dari tesis Kiai Zamanuddin ya yang menyebutkan bahwa nasab Alawi tidak terkonfirmasi atau terputus ini ya, pada awalnya mungkin kita masih ragu-ragu. Betul. Tetapi setelah adanya uji genetika dan itu terkonfirmasi ternyata benar oknum Habib bukan keturunan Rasulullah. Bukti mana lagi yang akan dinafikan? Bukti mana lagi yang kalian nafikan? Betul nggak? Betul. Maka saya sepakat sekali kepada Gus Fuad Pleret, kita ulangi berkali-kali untuk edukasi supaya juga diikuti oleh para pecinta Rasulullah. Ya kan? Demi menjaga nama baik Rasulullah, kesucian Rasulullah. Sebenarnya ya kan? Ini mencintai Rasulullah. Bahkan ada yang namanya Maulid Nabi. Kita juga mencintai juriah Nabi. Kita mencintai juriah Nabi. Jangan sampai dicoreng-moreng oleh orang. Tetapi apabila nama Rasulullah dibawa-bawa di setiap masalah, di setiap melakukan tindakan, nama Rasulullah dibawa-bawa, kita yang tidak terima Ki. Apalagi yang bawa itu perilakunya buwejuan. Itu kita apem tetangga ditabrak, rudalnya dimasuk-masukin coba. Luar biasa ya. Mereka ini membawa nama besar Rasulullah, tetapi berani memalsukan sejarah-sejarah ya, terus berani menabrak apem tetangga, bahkan korbannya amat sangat banyak. Saya itu sangat khawatir Ki. Dalam perbincangan di belakang oleh teman-teman tuh. Jangan-jangan oknum-oknum Habib itu sudah meneliti matanya ini ya. Ada yang mengoleksi sekian gerombol apem-apem yang digilir, kan khawatir saya itu. Subhanallah. Dengan dalil mendapatkan masuk surga. Ya kan? Mendapatkan keberkahan. Subhanallah. Ya kan? Gimana kalau ada saudara kita muhibin budak spiritual dibodohin dengan begitu? Aku minta apemu. Ojo ngomong sopo-sopo. Jangan bicara sama siapa. Yang penting aku dan kamu yang tahu. Nanti kamu dijamin surga. Gimana coba? Nah, subhanallah. Masya Allah banyak kemudian pemilik-pemilik apem dibohongin akhirnya itu. Ya, memang
kasus ini terjadi ya. Nah, ini suaminya Seda Salim. Tahu ya Seda Salim ya? Nah, siapa suaminya? Nah, terus suaminya dilaporkan oleh Seda Salim. Akan tetapi yang tanpa sepengetahuan Seda Salim, banyak pelapor-pelapor menemui Seda Salim. Nah, ini loh, setelah dilaporkan, ternyata si Habib ini lari dari masalah. Nah, ini loh, siapa yang membackup ini kalau bukan oknum-oknum sesama Habib? Ya mohon maaf. Saya jadi ingat tuh seorang yang dikatakan Imam Jumbo tuh, ketika ada kasus itu kan, nah kemudian dia itu lari ke Arab atau ke Saudi ya, ya kan, itu juga kan dilindungi oleh oknum-oknum sesama Habib tuh. Berabad-abad dia sembunyi, bertahun-tahun ya. Nah itu kan ini juga dilindungi oleh Habib dan muhibinnya. Justru yang getol itu muhibinnya. Yang sudah didoktrin itu ya. Betul. Yang sudah ke doktrin itu ya. Karena Habib itu paling mulia menurut para muhibin, karena memang para muhibin ini kan berada di dalam satu kotak. Nah, tetapi kalau para muhibin ini sadar diri, coba keluar kotak, mereka akan merasa sakit hati. Nah, contoh, bukan sakit hati sebenarnya, merasa tercerahkan. Contoh, kayak Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, Gus Fuad Pleret, itu Bagus Mogi, ya. Dan Wirahadiningrat ya. Nah, ini kan mantan muhibin. Iya, betul. Setelah mereka mantan muhibin ini keluar kota, baru sadar. Nah, disinilah keempat orang ini tercerahkan. Dengan tercerahkan inilah akhirnya memberi edukasi ke kita. Tetapi yang tidak paham seakan-akan beliau ini memfitnah, memframing. Ya. Kalau memfitnah itu pasti kan nggak ada data gitu. Nah, lah ini ada datanya. Bagaimana gitu kelanjutannya? Ya. Saudaraku, saya tadi sudah janji ya untuk membaca komen-komen kalian. Baik, saya bacakan dulu. Ya. Ayo Ki, dari Rika Ajahra. PBNU harusnya mendengarkan ceramahnya Habib itu untuk menanggapi ceramahnya oknum-oknum Habib itu. Bagaimana pendapat PBNU kalau seperti itu ya? Nah, ini dijawab enggak ini? Jawab. Nah, PBNU sudah dirasuki. Ya, PBNU sudah dirasuki dan dikasih kitab. Apa itu? Ya, mungkin kitab Majnun. Sesama orang gila tidak boleh gilani. Bang Lalu Ruslan ini ya, Bang Lalu Ruslan ini juga di Lombok kalau saya nggak salah ya. Kata dalam tempurung, itulah ilmu para oknum Habib Sican. S-I-T-A-N. Jadi kita setuju ya, karena apa? Menurut sejumlah informan yang saya dapat tuh, oknum Habib itu banyak yang dia itu tidak pernah mondok, dia hanya belajar dari keluarganya. Belajar berceramah, dalil, ngedabrus. Tapi kalau ini yang, mohon maaf ya, ini yang saya tidak terima di dalam hati saya. Pribumi ini dihinakan kayak celengan Semar. Nah, sementara ada oknum Habib yang walaupun nggak banyak ya ada, yang seperti gurunya Kiai Maduddin, yang benar-benar sempat mondok ya ilmunya mumpuni. Ya mondoknya kan di Kiai Nusantara. Iya. Hari Aton terima kasih. Asmaul Husna ada 99 dan yang ke-100 adalah geng Habib. Wah, ini ya nyaman. Jadi wajar Tuhan pun harus jadi bludak pada geng Habib yang Tuhan jadi budak Yaman. Itu yang diungkap oleh Guru Gembul tuh. Malah membagongkan. Menurut Guru Gembul tuh moyang mereka yang namanya Fakih Mukodam itu ngaku Allah loh itu. Subhanallah. Masya Allah, luar ngajar ya. Dari cabang, terima kasih. NU harus menggelar Munaslup ya untuk mencari pemimpin baru yang memihak rakyat Nusantara. Arifin Joko, Muhibin 212 dapat bonus kunci surga, fotokopiah nasab Nabi palsu. Subhanallah. Margono terima kasih.
Kayak Yaman negara, kayak aja Bib. Ingat negaramu carut marut Bib. Perang saudara. Ya jadi memang benar ya bahwa negara kita sebenarnya yang harusnya dibilang penuh berkah. Negara kita lah yang pantasnya dibilang penuh berkah, ya kan? Bukan Yaman sana, Indonesia, Nusantara ini yang penuh wali itu banyak. Kota wali di Nusantara ini. Yang luas ini. Nusantara ini kota wali. Kenapa? Bisa ya? Mempersatukan. Terima kasih Arifin Joko atas dukungannya ya. NKO poin. Lalu urusan Bang Lalu, terkutuklah manusia yang berdusta dengan atas nama Allah dan Rasulnya. Terima kasih selalu mendukung kita. Agus Gunawan, Pangandaran hadir. Saya senang ketika saudara-saudara di Nusantara mau masih mengedepankan hukum. Ya, ya jadi kita orang waras ya. Tidak main hakim sendiri. Tidak main hakim sendiri. Walaupun datang di rumahnya ngomong baik-baik tuh. Lalu klarifikasi tuh. Tabayun di sana. Dan ngomong ya dilaporin siap. Malah bilang siap tuh. Iya. Siap dilaporkan. Sombong banget itu ya. Nantang dia malah. Nantang tetapi sekarang ciut ya. Coba waktu itu ketika diklarifikasi dia ngomong saya minta maaf. Lalu ketika mau dilaporin ngomong saya jangan dilaporkan dong. Kan enak ya. Mengakui kesalahan. Dia nggak akan dilaporin. Tapi berhubung oknumnya itu nantang. Baru. Ya udah dilaporin tuh saudara ya. Lalu ini dari Bang Ilham Asifah, sepakat, terima kasih ya. Sepakat. Bang Arifin Joko, Khilafah Khawarij impor hadrun 212 ex-Kenil Belanda asal Yaman. Iya. Lengkap sekali ya Bang Arifin ya. Tarsana Hafiz ya, Tarsana Hafiz. Laporkan HP palsu itu Mang ya sudah. Ya. Lalu siapa ini? Geprek aja rudalnya. Ternyata luar biasa ya. Teliti sekali. Ya, Bang Margono, Habib apa kalau bicara enggak dipikir dulu ya, kayak tahan pukul aja, kayak udah paling bener aja, uang semua tidak terbukti tes DNA aja, ngumpet. Gus gimana? Semoga cepat sadar ya sadarnya. Ya itu. Tadi kan saya sudah bilang tuh, yang di Lombok ini kan juga dia ternyata sombong, akhirnya juga ketakutan. Buktinya apa? Dihapus itu video dia. Ya. Adakah masih ada rekamannya? Sudah terlalu dalam itu. Iya. Customer RHP. Sudah usir saja oknum. Terima kasih Nur Santi, sikat bro. Ngoceh sembarangan ya Om Habib ya. Hamid Jabrik, terima kasih ya. Seharusnya para habib yang memasukkan makam dan membelokkan sejarah ya. Sejarah sebaiknya dilaporkan. Iya, mudah-mudahan itu segera dilaporin itu para Laskar Sabilillah ya. Laskar Mataram ya. Mataram, itu mudah-mudahan. Ya. Haryanto. Yang salah pribumi masih aja undang Habib. Ya itu janganlah undang lah. Ya kan? Ewika, Habib Yaman mencuri nasab. Nasabnya Rasulullah itu dipalsuin itu sama mereka. Nur Santi, Arifin Joko, Lasmana NKY ya, Habib palsu yang nggak punya malu. Ya kan? Bang Lalu, makanya kalau jadi tokoh maka contohkanlah yang mulia dari tutur kata, perilaku, lahir batin ya. Bahasan Ucan kemarin aja Yaman dibom Inggris dan Amerika. Jadi kalau mereka memang benar-benar mempunyai ilmu, dan karomah yang katanya bisa bla 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 bla, ini kita suruh membuktikan. Gitu. Bisa nggak mereka datang ke Yaman, membantu saudaranya yang dibom? Tapi kayaknya kalau tadi dibilang ngomong kosong doang ya dia nggak akan bisa buktiin itu ya. Ilham Asifah, Habib Alul Bait dasmu. Semangat terus Ki, terima kasih dukungannya ya. Evi Eka, Ilham Asifah, terima kasih. Bang Lalu, ada Bahtiar. Kenapa sih masih ada yang ngundang Habib? Nah itulah kita pertanyakan, kita aja nggak pengen ngundang, nggak usah undang lah, haram. Haramkan sudah ya. Dosa ngundang Habib itu bagi kita ya. Betul. Wong sudah terlaknat kok, nggak ngaku sebagai keturunan Yahudi kok. Karena faktanya padahal keturunan Yahudi ya. Ya, Mujib Sirat, terima kasih. Satria RI. Samsuri ya, yang sudah saya baca mirip-mirip tak tinggal. Cipinang, Arifin Arianto, Rafael, ya M Sahroni.
Habib antek Belanda bikin onar, laporin aja. Oke. Bang silakan dibaca dari channel News Clan Official sudah, sekarang dari channel Lambe Turah Wong Deso. Ya, terima kasih saudaraku yang sudah coret-coret ya di Lambe Turah Wong Deso. Semoga Allah selalu memberi keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak sekali Ki. Ya. Hari Atun hadir di sini Ki ya. The Gang pendusta Habib Bani Yaman bermuka Islam, usir dari bumi NKRI. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ayo semua khusus umat Islam ahli sunnah wal jamaah bersatulah untuk mengusir Habib turunan baba-baba ya. Alawi ya, dibiarkan maka mengelunjak. Ayo usir aja turunan Belanda. Oh begitu. Boikot Habib se-Indonesia biar tahu diri. Ya, ini masukan yang luar biasa ya. Kita suruh memboikot Habib yang berada di Indonesia. Nah, bagaimana lagi sudah 1 jam lebih? Oke. Bisa diakhiri. Ya, mohon maaf saudaraku ya. Akan saya baca offline ya. Akan saya baca. Terima kasih saudaraku yang sudah sudi hadir di channel Lambe Turah Wong Deso miliknya Ki Sabtu Gendeng Walkoplai dan News Clan Official miliknya Ki Manik Suryaningrat dan Kadang Kahuripan. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas. Semoga Allah berkehendak atas segala kehendak kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Salam budaya. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Salam salam kebajikan. Rahayu 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 Sagung ing dumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga marwah NKRI wajib hukumnya merdeka.